Seuntai harapan dari Pulau Tabuan. Bagi masyarakat Lampung, Pulau Tabuan belum terlalu dikenal. Letaknya yang sangat terpencil membuat pulau ini jarang dikunjungi. Perjalanan dari Bandar Lampung menuju Pulau Tabuan cukup jauh, menempuh jarak 120 km perjalanan darat hingga Kota Agung. Dilanjutkan 4 jam perjalanan laut menggunakan kapal motor. Empat filmmaker dan seorang pemandu sedang menuju Pulau Tabuan untuk membuat sebuah film dokumenter. Sedangkan sang pemandu, Bang Dani, dulunya adalah penduduk asli Pulau Tabuan yang sekarang merantau dan tinggal di kota Bandar Lampung. Bang Dani pernah bercerita tentang keindahan Pulau Tabuan dan kehidupan masyarakatnya. Namun, di bidang pendidikan dan kesehatan di pulau ini masih sangat ketinggalan. Sayang, pulau ini tidak memiliki dermaga, sehingga kapal motor tidak dapat menepi. Para penumpang harus turun pindah ke perahu jukung yang menjemput. Ombak yang cukup besar di pantai agak menyulitkan perahu jukung menepi. Akhirnya keempat filmmaker dan Bang Dani tiba di Pulau Tabuan yang ditujunya. Mereka kemudian menginap di rumah penduduk Karangbuah yang kebetulan masih kerabat Bang Dani. Di pulau ini belum ada jalan aspal. Yang ada adalah jalan kampung dan penghubung kedua pekon berupa jalan semen selebar 1,5 meter. Di bidang pendidikan di Pulau Tabuan masih merupakan impian untuk dapat bersekolah tinggi. Pasalnya, di pulau ini hanya ada 3 sekolah dasar, yaitu SD Negeri 1 Sawang Balak, SD Negeri 1 Karangbuah, dan SD Negeri 2 Wailebung. SMP hanya ada 1, itu pun SMP terbuka di Sawang Balak. Kondisi SD di Pekon Sawang Balak relatif cukup baik. Nama saya adalah Harjanti. Harjanti. Status ibu di sekolah ini? Saya sebagai pegawai negeri guru di sini diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SD Sawang Balak ini. Ibu? Guru yang mengajar untuk status PNS itu selain kepala sekolah itu PNS hanya ada 1 orang. Ditambah tenaga guru honor murni itu 5 orang sebagai guru. Ya. Untuk presentasi kelulusan selama ini adalah 100% untuk SD Sawang Balak. Ya. Untuk alat-alat yang lain sementara di sekolah ini ya belum ada kecuali untuk buku-buku pelajaran aja. Ya selama ada program BOS ya untuk kekurangan di sekolah terutama untuk alat pelajaran yang menunjang pelajaran ini kita kan bisa menggunakan dari dana BOS. Dan selama ini juga pernah kita menerima bantuan BOS buku untuk menambah koleksi perpustakaan kita di sini. Harapannya ya tentu saja kita juga sebagai tenaga pendidik ini juga kepengen anak-anak didik kita di sini maju seperti di daerah lain. Setidaknya mereka tidak ada putus sekolah, itu yang pertama. Mereka bisa melanjutkan dari SD ini ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMP. Setelah SMP mereka bisa berminat ke SLTA. Tapi sayang, minat mereka ke SLTP udah ada, tapi untuk fasilitas gedungnya mereka ini belum ada sama sekali. Ya. Jadi sementara ini untuk anak-anak SLTP-nya ini SMP-nya mereka sekolah masih memakai sarana prasarana SD dilaksanakan pada waktu siang hari.
4 orang. 4 orang. Tidak ada. Itu guru asli, guru honor semua. Nah, kami ini berdiri di SMP terbuka ini pada tahun 97 itu kami menginduk di SMP Negeri 1 Cukubalak yang adanya di Kecamatan Cukubalak, ya di Putih. Itu. Jadi kami kalau setiap mau ujian kami nyebrang ke sana. Gitu. Persentase kelulusan Pak SMP ini Pak? Itu 100%. 100% lulus. Kalau menurut Bapak nih, fasilitas di sekolah ini udah memadai atau belum? Kalau untuk fasilitas sih ini masih kurang ya. Yang pokok pertama itu untuk ATK, ya, peralatan kantor, dan buku pelajaran itu pun masih dalam keadaan minim sekali. Ya kalau saya ngajar di SMP terbuka ini, ya alhamdulillah saya rasa nyaman dengan adanya pertambahan guru 3 tadi. Tapi pada tahun 97 itu saya membimbing sendiri. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya sendiri. Sampai tahun 2005. Nah, maka saya narik guru honor 4 untuk mengabdi ke SMP terbuka ini. Ya kalau harapan saya sih untuk kelangsungan pendidikan SMP ini, ya harapan saya supaya berlanjut. Nah, dan juga kami ini sebetulnya menginginkan supaya SMP terbuka ini menjadi SMP reguler. Ya, jadi kami ini bisa menyelenggarakan ujian sendiri. Nah, itu. Dengan adanya SMP terbuka ini kami tidak bisa menyelenggarakan ujian sendiri. Nah, itu. Jadi kalau kami ini ada bantuan dari pemerintah pusat maupun dari provinsi untuk gedung SMP reguler, itu mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan ujian sendiri. Ya kalau gaji honor kami ini 100.000 per bulan, sangat minim sekali. Nah itu, tapi karena dengan adanya tadi perhatian kepada pendidikan itu memang kami antusias. Nah itu ya, untuk memajukan anak-anak bangsa. Nah itu kami ini sekuat tenaga, dan juga kami sudah menginginkan dari tahun-tahun yang lewat bahwa supaya Pulau Tabuan ini punya SMP. Nah itu, dan anak murid kami ini ya kuat untuk belajar. Nah itu, jadi ya keinginan mereka itu belajar itu memang kuat. Nah, bahkan untuk SMP terbukanya program dari pemerintah itu sebetulnya itu 1 minggunya pertatap mukanya 1 kali. Tapi dengan adanya permintaan dari anak murid, mereka meminta supaya 1 minggu itu penuh. Nah, jadi kami hanya memberikan kepada mereka supaya bagaimana kalau 1 minggu itu 4 hari, maka terjadilah 4 hari. Nah, mereka belajar di sekolahan. Jadi hari Jumat, hari Sabtu itu tidak.
keempat itu percaya kepada Rasul Allah. Terdiri Rasul Allah itu ada 25 Rasul, pertama Adam dan seterusnya ya. Ada 25 Rasul. Yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat ya. Kita harus iman. SD Negeri 1 Karangbuah tidak sebaik di Sawang Balak. Fasilitas sekolah masih banyak yang kurang. Guru PNS hanya 2 orang, dibantu 2 guru honorer mengajar sebanyak 150 murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Makanannya dari bawah, dari tanah ya, diserap oleh ya, ini ada angka. Nama saya Ibu Riawati. Ya. PNS untuk SD Karangbuah ini hanya 3 orang, honorernya 2 orang. Jadi keseluruhan guru ada 5 orang. Fasilitas sekolah ini kurang memadai ya. Ya, mengenai alat-alat untuk kegiatan belajar mengajar juga kurang. Ya, contoh